Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 17 dan ini adalah video yang ke-66. Kali ini kita akan membahas tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu sebagai mujtahid mutlak yang keempat dan pendiri mazhab Hambali dalam ilmu fikih. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ammal imamu Ahmad bin Hanbalin, dan adapun Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, radhiya semoga senantiasa meridhoi siapa Allah anhu dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu fakanat maka adalah apa wiladatuhu masa kelahirannya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu sanata arba'in pada tahun 4 wa sittina dan 60 wa mi'atin dan 100. Imam Ahmad bin Hanbal beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah bertepatan dengan kalender Masehi tahun 780 beliau lahir dan wafat pada tahun 855 Masehi, dan itu masih periode Daulah Abbasiyah, dan tentu saja beliau lahir di kota Baghdad, negara Irak. Kita kenalan dulu dengan nama lengkap beliau, yakni Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Az-Zihli Asy-Syaibani. Itu nama lengkap beliau. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya ayah namanya Muhammad, tetapi nisbatnya beliau adalah kepada kakeknya, yakni Hanbal. Siapakah nama ibunda beliau? Nama ibunda Imam Ahmad bin Hanbal adalah Sofiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibaniyah. Kemudian kita kepoin juga tentang anak-anaknya, ya. Ada berapakah putra-putrinya Imam Ahmad bin Hanbal? Ternyata jumlahnya ada 8. Terdiri dari 7 orang putra dan 1 orang putri. Dan 1 orang putri ini sebagai anak bungsu. Yang sulung atau yang cikal pertama adalah Saleh, yang kedua Abdullah, yang ketiga Hasan, dan yang keempat Husain. Hanya saja yang kembar ini Hasan dan Husain, keduanya mata saghiraini, wafat di usia kecil. Yang kelima adalah Hasan, yang keenam adalah Muhammad,
yang ketujuh adalah Sa'id, dan yang terakhir adalah Zainab. Dan nanti kunyah beliau kepada anaknya, yakni Abdullah, anak yang kedua. Jadi Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Kita kepoin apa lagi? Julukannya atau gelar beliau ya. Imam Ahmad bin Hambal pada masa itu sangat populer di kota Baghdad dengan julukan Al-Imam Al-Mubajjal, imam yang sangat dihormati. Ada juga Syekhul Islam, ada juga Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah, ada juga Alimul Asr, ada juga Zahidud Dahr, ada juga Muhaddithud Dunya, dan ada juga Alamus Sunnah atau panji-panjinya sunnah. Siapakah atau siapa saja guru-gurunya Imam Ahmad bin Hambal? Guru pertama beliau bernama Abu Ishaq Az-Zuhri. Itu guru pertama, kemudian berlanjut kepada Imam Syafi'i, kemudian berlanjut kepada Sufyan bin Uyainah, kemudian ada juga Ibnu Rahawai. Itu diantara sebagian gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i ya. Kemudian saking populernya Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayatil hadis, beliau punya dua murid kesayangan. Yang pertama adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang populer dengan gelar Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada juga murid beliau adalah Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, penulis kitab Sahih Muslim ya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah murid langsung daripada Imam Ahmad bin Hambal. Di samping itu murid beliau juga adalah Muhammad bin Yahya Al-Kahhal, kemudian ada Abu Talib Al-Mishkani. Itu diantara sekian saja ya. Jadi masih banyak murid-murid beliau. Bagaimana testimoni dari ashabnya, artinya rekan sejawat. Di antaranya ada Idris Al-Haddad. Qala telah berkata siapa Idris Al-Haddad. Ini Al-Haddadu Idrisu Al-Haddadu. Karena kepada lafaz Karena adalah siapa al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad yaitu sahiba riwayatin, pemilik riwayat fil hadisi, halnya tetap dalam ilmu hadis, laisa yang tidak ada, yaitu fi zamanihi dalam generasinya Imam Ahmad bin Hambal, siapa misluhu yang serupa dengan Imam Ahmad. Ada kesaksian dari ashab beliau yakni Idris Al-Haddad. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Idris bin Abdul Karim Al-Haddad Al-Muqri. Jadi masih satu zaman karena lahir pada tahun 199 Hijriah dan wafat pada tahun 292 Hijriah. Itu Idris Al-Haddad. Beliau menyatakan Imam Ahmad bin Hambal punya riwayat hadis yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain pada masa itu. Wa kana radhiyallahu anhu zahidan wari'an abidan. Dan adalah siapa Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, yaitu zahidan, ahli zuhud, wari'an, ahli wara', abidan, dan ahli ibadah. Qala telah berkata siapa Abdullah waladuhu, tegasnya putra beliau Imam Ahmad bin Hambal, kana kepada lafaz kana.
ada kesaksian juga dari putra beliau Abdullah bin Ahmad, karena adalah siapa abi ayahku, yaitu yaqra'u membaca siapa abi fi kulli lailatin di setiap malam subuh Al-Quran, sepertujuhnya Al-Quran, wa yakhtimu dan menghatamkan, menamatkan siapa abi fi kulli sab'ati ayamin di setiap 7 hari khatmatan dengan 1 kali khatam. Summa yaqumu kemudian berlanjut siapa abi ila sobahi menuju salat subuh ya, sampai sama yaqumu kemudian melanjutkan siapa abi ila sobahi sampai waktu subuh tiba ya. Jadi ayahanda beliau yakni Imam Ahmad bin Hanbal ini testimoni dari putranya Abdullah, ayahku itu membaca 1/7 Al-Quran di setiap malam dalam rakaat tahajud, kemudian khatam di setiap 1 pekan, 1 minggu sekali. Jadi fi kulli sab'ati ayyamin khatmatan, 7 hari itu 1 kali khatam. Summa yaqumu ila sobah, dilanjutkan sampai waktu subuh. Wa kana yusalli fi kulli yaumin 300 rak'atin. Wa kana dan adalah Imam Ahmad yaitu yusalli salat siapa Imam Ahmad fi kulli yaumin di setiap hari 300 rak'atin kepada 300 rakaat. Itu salat sunnah yang istiqomah beliau adalah 300 rakaat per hari. Itu testimoni dari anak beliau. Bagaimana testimoni dari gurunda yakni Imam Syafi'i. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Kharajtu kepada lafaz kharajtu keluar aku min Baghdad dari kota Baghdad, wa ma khallaftu dan tidak meninggalkan aku, artinya menjadikan pengganti aku fiha di kota Baghdad afqaha kepada yang lebih ahli fikih, wala awra'a dan tidak lebih wara', wala azhada dan tidak lebih zuhud, wala a'lama dan tidak lebih alim minal imami Ahmad daripada Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ini sangat super sekali ya Imam Syafi'i ketika meninggalkan kota Baghdad menuju kota Mesir ya, artinya meritis qaul jadid beliau. Aku tidak meninggalkan kota Baghdad, tidak melantik penerus di kota Baghdad yang lebih ahli fikih, yang lebih wara', lebih apik, lebih ahli zuhud dan tidak lebih alim tinggi ilmunya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kana dan adalah siapa Imam Ahmad bin Hanbal yaitu yuhyi menghidupkan siapa Imam Ahmad bin Hanbal al-laila kepada waktu malam kullahu tegasnya seluruh lail min waqti kaunihi dari waktu adanya Imam Ahmad yaitu gulaman masih anak muda ya, gulam kisaran sekolah SD. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan testimoni dari Imam Syafi'i sudah menghidupkan malam sepanjang malam dari semenjak beliau gulam, masih remaja. Walahu fi kulli yaumin wa lailatin khatmun. Walahu dan yaitu tetap bagi Imam Ahmad bin Hanbal fi kulli yaumin di setiap malam, di setiap harinya, wa lailatin dan setiap malamnya, khatmun adapun 1 kali tamatan Qur'annya. Jadi 1 hari 1 malam itu tamat atau khatam 1 kali Al-Quran ya, sangat luar biasa. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu sanata 41 wa 200. Wa tuwfiya dan wafat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, sanata ihda pada tahun 1 wa 40 dan 40 wa 200 dan 200 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal tutup usia pada tahun 241 Hijriah. Titik. Walhasil anna fadlahu wa fadla sairil a'immah ashharu minasyamsi fi rabi'atin nahar. Ini kesimpulannya. Walhasil adapun kesimpulannya yaitu anna fadlahu sesungguhnya keutamaan Imam Ahmad, wa fadla sairil a'immati dan keutamaan seluruh imam mazhab yaitu ashharu lebih masyhur minasyamsi daripada matahari fi rabi'atin nahari di tengah hari.
Jadi keistimewaan dan keutamaan, keunggulan Imam Ahmad bin Hanbal beserta seluruh imam mazhab itu sangat populer sekali. Banyak sekali tobakoh-tobakoh yang menceritakan tentang sejarah imam mazhab yang empat. Jadi asyharu binasyamsi fi rabi'atin nahar, bahkan lebih terang benderang dibandingkan matahari di tengah hari bolong, fi rabi'atin nahar. Wa qad jama'a ba'duhum tarikha wiladatihim wa mautihim wa miqdari umrihim fi qawlihi. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.